manifestasi pada diabetes, yaitu berupa keluhan badan mudah lemas dan mudah lelah serta mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Pediscare, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Ahmad Hashim Wibisono di YouTube channel Pediscare Malang, yang tiada henti memberikan konten-konten edukatif berkualitas bagi masyarakat maupun para tenaga kesehatan mengenai diabetes, lupa kronis, serta penanganannya. Oke, spesial untuk kali ini kita akan membahas manifestasi pada diabetes, yaitu berupa keluhan badan mudah lemas dan mudah lelah serta mengantuk. Nah, menarik bukan? Karena memang ketiga kondisi ini tadi merupakan keluhan-keluhan yang sangat banyak kami jumpai pada pasien dengan diabetes. Oke, so stay tune di YouTube channel Pediscare Malang. Nah, rekan-rekan Pediscare sekalian ya, salah satu hal yang dirasa sangat mengganggu pada pasien dengan diabetes adalah rasa tubuh ini yang lemas, udah capek dan selalu mengantuk. Oke, nah ini satu kondisi yang dilematis ya. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu tips untuk mengontrol gula darah itu adalah dengan banyak beraktivitas fisik. Nah, masalahnya pasien diabetes ini mengeluh badan lemas, mudah capek dan mudah mengantuk, sehingga untuk bergerak dan berolahraga ini dirasa sangat sulit. Ya, kami di Pediscare Malang selama 6 tahun memberikan pelayanan pada pasien dengan diabetes, menjumpai begitu banyak sekali pasien yang menceritakan ya bagaimana sulitnya untuk bergerak, sulitnya untuk beraktivitas dikarenakan tubuh yang selalu terasa tidak fit. Oke, sebagai akibatnya itu tadi, ketika kita mengedukasi pasien untuk rajin berolahraga, selalu beraktivitas fisik dan tidak bermalas-malasan, ini sangat sulit sekali pelaksanaannya. Walhasil, pasien kita ya, selain dia itu merasa mudah lapar, cepat haus ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya ini. Oke, selain mudah lapar dan cepat haus, mereka juga akhirnya malas beraktivitas fisik akibat dari badan yang terlalu lemas. Hasilnya, ketika pasien kembali datang ke kami untuk melakukan perawatan, kita cek gulanya masih tetap tinggi, gitu ya, tidak bisa memenuhi target kontrol gula yang sudah ditetapkan. Oke, nah sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh pasien diabetes? Dia merasa tubuhnya itu mudah capek, lemas, dan mengantuk. Nah, kalau kita lihat kembali pada kelainan yang terjadi pada pasien diabetes, di mana pada pasien diabetes ini ya, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya terkait keluhan mudah lapar dan mudah haus, bahwa di situ terjadi suatu proses yang terhambat. Proses apa itu? Yaitu proses transfer atau transport ya, gula darah dari dalam pembuluh darah ke dalam sel. Ini benar-benar terhambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Sebagai akibatnya sel menjadi kekurangan bahan bakar atau kurang energi. Sementara kita tahu tubuh kita ya, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bergerak, untuk bisa mengeluarkan gerakan-gerakan, itu membutuhkan energi, dan energi itu dihasilkan dari metabolisme gula di dalam sel. Atau istilah gampangnya adalah gula darah ini harusnya masuk ke dalam sel, dan di situ nanti dia akan dimetabolisme atau diolah ya, akhirnya menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kemudian dipakai tubuh untuk beraktivitas. Nah, sayangnya proses itu tidak terjadi pada pasien diabetes, sehingga ya masuk akal, akhirnya pasien-pasien diabetes ini sel-selnya pada lemes, sel-selnya kekurangan energi, sel-selnya tidak mampu memproduksi energi untuk tubuh ini bergerak. Oke, nah itulah yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Oke, stay tune terus pada video kita. Setelah ini kita akan bahas ya, apa yang harus dilakukan ketika kondisi ini terjadi pada pasien. Ya, kembali lagi masih di YouTube channel Pediscare Malang. Kali ini kita sedang membahas tentang bagaimana mengatasi ya keluhan badan yang lemas, mudah capek dan mengantuk. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ya supaya pasien dengan diabetes ini bisa mengatasi rasa keluhan mudah lemas, mudah capek dan mengantuknya ini, sehingga akhirnya aktivitas fisiknya bisa berjalan dan pasien bisa berlatih atau berolahraga secara rutin.
Oke, pertama adalah medikasi atau pengobatan yang didapatkan itu wajib dikonsumsi secara rutin sesuai dengan aturannya. Jadi baik itu obat-obatan oral ya maupun obat-obatan injeksi, itu semua akan membantu pasien ya untuk mentransport glukosanya dari darah ke dalam sel untuk kemudian dimetabolisme. Oke, sehingga kita harus evaluasi apakah pasien ini sudah rutin atau tidak menggunakan obat-obatannya, dan kalau rutin apakah sudah sesuai dengan takaran serta waktunya atau tidak. Oke, nah ini semua tentu butuh bantuan ya, baik itu dari perawat, tenaga kesehatan yang lain maupun keluarga. Itu ya tips yang pertama. Yang kedua adalah motivasi. Ini menjadi kunci ya. Pasien perlu selalu dibimbing, diingatkan tentang pentingnya aktivitas fisik, tentang pentingnya rutinitas dalam berolahraga. Gitu ya. Tidak hanya itu, mungkin dukungan juga bisa diberikan oleh keluarga dalam bentuk selalu mengingatkan, selalu mendorong, bahkan mungkin selalu menemani. Nah, jadi kalau ada pasien diabetes yang harus berolahraga rutin, seyogianya keluarganya pun juga ikut mendampingi, sehingga dia tidak merasa harus melakukan ini sendirian, tapi melakukan bersama dengan keluarga. Nah, tentu akan menjadi satu spirit tersendiri bagi pasien. Itu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah mulailah bergerak, beraktivitas fisik dengan intensitas yang ringan. Oke, jadi aktivitas ringan seperti berjalan dengan lambat dan santai saja, tetapi konsisten. Oke, ketika konsistensi ini bisa dipertahankan selama sekitar 10 menit, maka metabolisme tubuh akan mulai naik. Nah, di saat itulah transport gula dari darah ke dalam sel ini akan menjadi lebih lancar. Nah, otomatis efeknya adalah tubuh akan merasa semakin bertenaga. Oleh karenanya 10 menit pertama ini menjadi penentu ya, ketika pasien bisa ya tetap bergerak secara konsisten maupun teratur ya, meskipun intensitasnya itu ringan, itu akan mulai bisa menimbulkan energi pada tubuh. Oke, so bentuk olahraga yang disarankan adalah olahraga yang sifatnya ritmis, olahraga yang gerakannya itu teratur, gitu ya, sebagaimana bisa disimak di video kita tentang olahraga pada pasien diabetes. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan yang telah mensubscribe YouTube channel Pediscare Malang. Stay tune terus karena kami akan terus menghadirkan konten-konten kesehatan berkualitas bagi teman-teman semua. Oke, saya Ahmad Hasimi Bisono. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.